Perkenalkan, nama saya Usaif Saifuddin. Saya adalah guru mata pelajaran Kesmapet di jurusan keperawatan hewan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara untuk melakukan pengujian susu. Susu adalah hasil sekresi dari kelenjar ambing mamalia yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Di depan sini sudah ada susu sapi. Kenapa harus dilakukan pengujian kualitas susu? Karena sifat susu yang mudah rusak disebabkan oleh pertumbuhan mikroba atau mikroorganisme yang terdapat di dalam susu. Semakin banyak mikroorganisme yang terdapat di dalam susu, semakin cepat juga kerusakan yang terjadi di dalam susu tersebut. Sebelum lanjut ke praktek, jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe ke channel ini. Semakin banyak dukungan kalian, semakin besar channel ini, semakin bermanfaat ilmu yang akan kita bagikan. Untuk pengujian kualitas susu, adapun alat dan bahannya yaitu seperti yang pertama yaitu bahannya susu sapi segar, yang kedua alkohol 70%, yang ketiga yaitu cairan CMT test, tabung reaksi, pipet, kertas lakmus, satu buah tabung sampel, dan satu buah mesin ultrasonic milk analyzer. Dan alat selanjutnya yaitu pedal board. Baik, uji yang pertama yaitu uji kualitas pH susu sapi segar menggunakan kertas lakmus. Berdasarkan hasil pengujian, didapatkan angka pH di 6. Sesuai dengan standar nasional Indonesia, pH susu sapi segar adalah 6-7. Berarti sampel susu tersebut sesuai dengan standar nasional Indonesia. Selanjutnya kita akan melakukan uji alkohol menggunakan alkohol 70%. Uji alkohol ini bertujuan untuk mengetahui daya pemecah protein susu secara kimiawi. Dalam pengujian alkohol ini digunakan alkohol 70% dengan perbandingan 1:1. Setelah dimasukkan, kemudian tutup bagian atas tabung reaksi, kemudian kocok secara perlahan. Setelah selesai, dilakukan pengamatan. Apabila terdapat gumpalan putih yang menempel di dinding tabung reaksi ataupun di bagian bawah, menandakan bahwa susu tersebut sudah mengalami kerusakan ataupun ada bahan tambahan lainnya. Lanjut ke pengujian selanjutnya yaitu pengujian CMT test atau California Mastitis Test. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat penyakit mastitis di dalam susu sapi tersebut. Terdapat 4 buah bundaran bertujuan untuk memisahkan keempat ambing susu sapi. Jadi ketika pemerahan awal dipisahkan, pemerahan awalnya itu ke masing-masing tempat. Ini ada A, B, C, dan D. Ini bertujuan untuk memisahkan ambing mana yang teridentifikasi terkena penyakit mastitis. Untuk prakteknya kita tuangkan sedikit susu. Kemudian tambahkan cairan CMT test. Setelah dicampurkan dengan cairan CMT test, baru kita goyangkan secara perlahan. Kemudian lakukan pengamatan. Apabila terjadi gumpalan, dapat dinyatakan bahwa susu tersebut sudah terjangkit penyakit mastitis. Dilakukan pengamatan terhadap sampel susu tersebut, tidak terjadi gumpalan, berarti dapat dinyatakan bahwa susu yang ada di depan tidak terjangkit penyakit mastitis. Selanjutnya yaitu uji yang terakhir yaitu menggunakan alat ultrasonic milk analyzer. Alat ini bertujuan untuk memeriksa kandungan susu sapi bisa, susu pasteurisasi bisa, dan susu kambing. Apa saja yang dianalisis di dalam mesin tersebut yaitu kandungan kadar lemak, protein, laktosa, bahan kering tanpa lemak, dan kadar air. Pertama, masukkan dulu susu sapi segar ke dalam tabung sampel.
Kemudian posisikan di bawah pipa penyedot mesin. Pastikan untuk memilih menu yang ada di mesin. Untuk sampel kali ini kita akan menguji susu sapi, jadi kita pilih untuk cow atau sapi. Ditunggu sekitar 1 menit, nanti akan keluar hasilnya. Setelah muncul hasil di layar, dapat dilihat bahwa F menunjukkan kadar lemak, S menunjukkan bahan kering tanpa lemak, D density atau massa jenis, P protein, L laktosa, dan W water. Berdasarkan hasil dari uji menggunakan ultrasonic milk analyzer, dapat dilihat bahwa F menunjukkan kadar lemak yaitu 3%, S menunjukkan bahan kering tanpa lemak yaitu 8%, density atau massa jenis menunjukkan 28,65 atau kita sebut 1,028. Yang keempat protein dengan kadar 3%. Berdasarkan hasil tersebut, ini sudah melebihi dari standar nasional Indonesia untuk susu sapi segar. Setelah dibiarkan, dapat dilihat bahwa kandungan protein dan lemak yang terdapat di dalam susu mulai mengalami proses kimiawi karena dicampur dengan alkohol, sehingga yang tersisa hanya butiran bening dari kandungan airnya saja. Dari semua uji yang telah kita lakukan pada kesempatan kali ini, dapat disimpulkan bahwa sampel susu yang ada di depan memiliki kualitas yang baik dan layak untuk dikonsumsi. Demikian praktek kita kali ini, semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa tetap pakai masker, jangan lupa cuci tangan pakai sabun, dan jaga jarak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.